Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ariance Maranresi, mengajar kimia pada SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Patimura. Ya, selamat siang anak-anak. Semuanya siap bersalam. Siap, selamat siang Ibu Guru. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan baik. Nah, masih ada yang di luar atau semua sudah ada di dalam kelas? Semua sudah ada? Ya. Nah, Ibu minta kalian coba cek di kiri kanan, di bawah, ada sampah tidak? Ya, kalau ada yang menemukan sampah, kertas, harap untuk diangkat lalu dibawa ke tempat sampah. Sudah bersih kelasnya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu Ibu minta salah satu membawa kita dalam doa. Silakan, satu orang berdoa. Ya, terima kasih Teresia. Baik anak-anak, Ibu absen dulu. Afi Masela, Almendo Matruti, Alicia Rahanluan, Arabella, Baselius Marco. Oke, kalian masih ingat kita punya yel-yel minggu kemarin? Nah, semua Ibu minta berdiri dulu. Ya, kita membangkitkan semangat, kita buat yel-yel bersama. Ya. Masih ingat gerakannya? Masih. Oke, kita mulai ya. Salam kimia. Kenali dunia dengan kimia. Yes, yes, yes. Chemistry selalu di hati. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Semua dipersilakan duduk kembali. Oke, kita akan melakukan pretest. Ibu sudah membagikan link Google Form ke kalian punya WA group. Jadi kalian bisa menggunakan kalian punya handphone untuk mengerjakan soal yang ada pada Google Form. Silakan link soal pretest. Oke, sudah bisa masuk link yang soal pretest ya. Langsung jawab. Waktunya 5 menit. Ya, waktu pretest sudah selesai. Sekarang coba kalian perhatian di depan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ada dua gambar ya. Kalau gambar pertama kelihatan itu gambar apa?
kembang api. Kalau gambar yang kedua, perkaratan besi atau besi yang berkarat. Ya, besi itu dalam bentuk apa itu? Rantai ya. Api, kalian pernah bakar kembang api? Pernah. Kapan itu? Pada saat perayaan tahun baru, perayaan hari-hari besar keagamaan ya. Iya. Oke. Nah, manakah reaksi yang lebih cepat antara kedua gambar itu? Antara kembang api dengan perkaratan besi? Kembang api. Mengapa? Karena kembang api lebih cepat. Nyala kembang api ataukah perkaratan besi yang reaksinya lebih cepat? Kembang api. Iya, ada yang bilang kembang api. Kenapa? Waktu. Oke, iya. Jadi benar ya yang dijawab oleh teman kalian bahwa kalau perkaratan besi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbulan-bulan ya, berhari, minggu, bahkan bulan. Tapi kalau kembang api pada saat kita bakar langsung ya, langsung kembang apinya langsung meledak ya. Pasti itu yang terjadi. Kemudian coba kalian perhatikan lagi. Tentunya reaksi yang lebih cepat adalah nyala kembang api. Oke, selanjutnya. Kalian pasti pernah membuat teh manis di rumah. Pernah ya? Nah, apa perbedaan ketika kita membuat teh manis dengan air panas dan membuat teh manis dengan air dingin? Perbedaannya di mana? Mana reaksi yang termasuk reaksi cepat atau reaksi lambat dari pada saat kita buat teh manis dengan air panas dan air dingin? Oke, satu orang. Ya, coba Teresia. Perbedaannya kalau kita membuat gula menggunakan air panas itu larutan gulanya itu lebih cepat daripada membuat dari air dingin. Karena air dingin itu punya suhunya itu lebih dingin daripada air panas dan tidak mudah larut. Oke, baik, terima kasih. Yang lain bagaimana, kalian setuju dengan pendapat dari Teresia? Setuju ya? Iya, jadi kalau begitu reaksi yang termasuk reaksi cepat pada teh gula yang kita buat dengan air panas dan air dingin, tentunya reaksi yang lebih cepat itu adalah teh gula yang kita buat dengan menggunakan air panas. Sedangkan teh gula yang kita buat menggunakan air dingin itu reaksinya lambat. Dilihat dari mana? Kita lihat dari segi kelarutan gulanya. Ya, kelarutan gula pada air panas itu lebih cepat daripada gula larut di air dingin. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Ya, jadi dengan mempelajari materi tentang laju reaksi, maka kita dapat mengetahui bahwa reaksi kimia berlangsung dengan laju berbeda-beda. Ada reaksi yang berlangsung cepat, ada juga reaksi yang berlangsung lambat. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju dari reaksi tersebut. Nah, kita punya kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.6. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Dengan kompetensi dasar 4.6, menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator yang pertama, itu menjelaskan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Indikator yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan terhadap laju reaksi dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Nah, dalam pembelajaran kita di hari ini, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, dengan langkah-langkah pembelajarannya atau dengan sintak pembelajaran dari problem based learning ini. Yang pertama itu kalian akan diorientasikan pada masalah. Kemudian di langkah yang kedua, kalian akan dibagi ke dalam kelompok untuk mencari informasi. Kemudian kalian akan berdiskusi. Lalu yang ketiga, kalian akan melakukan penyelidikan melalui mencari informasi. Ya, mencari informasi lewat buku teks atau buku paket. Kalian juga bisa menggunakan modul ajar yang sudah saya bagikan di WA Group kemarin. Kemudian kalian juga bisa menggunakan sumber internet ya untuk mencari informasi. Lalu setelah itu di langkah yang keempat, kalian berdiskusi untuk menyajikan hasil karya untuk nanti dipresentasikan di depan. Lalu di langkah yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Kita akan mengambil kesimpulan dari hasil kerja yang sudah kalian lakukan. Oke, itu langkah-langkah pembelajaran dari problem based learning yang akan kita lakukan di pembelajaran saat ini. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, coba kalian perhatikan, laju itu menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses berlangsung, atau besarnya perubahan yang terjadi dalam satu satuan waktu. Nah, satuan waktu itu berupa detik atau sekon, kemudian bisa berupa menit, jam, hari, atau tahun. Itu satuan dari waktu. Nah, kalau laju reaksi itu sendiri, itu adalah perubahan konsentrasi molar zat-zat yang bereaksi dalam satu satuan waktu. Jadi dalam konsep laju reaksi, reaksi kimia terjadi karena hasil tumbukan antara partikel per reaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Itu konsep dari laju reaksi. Cepat atau lambatnya suatu proses itu berlangsung. Itu yang disebut dengan laju. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa faktor? Ada 4 faktor, ya. Yang pertama adalah konsentrasi. Faktor yang kedua, luas permukaan. Faktor yang ketiga, suhu. Faktor yang keempat itu adalah katalis. Nah, coba kalian perhatikan yang konsentrasi, ya. Gambar konsentrasi, di bawah tulisan konsentrasi itu ada partikel-partikel kecil. Kelihatan ya? Bulatan-bulatan kecil yang ini. Coba kalian lihat yang ini. Ini yang konsentrasinya rendah. Sedangkan yang di sebelah kanan itu konsentrasinya tinggi. Jadi kita lihat partikel-partikelnya agak banyak dari yang ada di sebelah kiri. Bisa kelihatan? Jadi yang ini konsentrasi rendah, sedangkan yang ini konsentrasi tinggi. Kemudian yang kedua, luas permukaan. Ya, luas permukaan. Luas permukaan kalau kita lihat ini gambarnya serbuk besi. Kemudian yang ini batang Fe, batang besi. Fe itu besi ya, lambang unsurnya Fe. Jadi kalau serbuk besi dengan batang besi, luas permukaan yang besar itu yang mana kira-kira menurut kalian? Yang serbuk atau yang batang? Oke, kita lihat faktor yang pertama ya, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak molekul-molekul reaktan yang bereaksi, sehingga semakin besar akan terjadinya tumbukan antar molekul, dan semakin besar pula
terjadinya reaksi. Jadi kalau konsentrasi semakin besar, berarti laju reaksi semakin cepat. Nah, saya minta kalian untuk menyimak video di depan. Laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Tahukah kamu bahwa cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor? Apakah faktor-faktor tersebut? Faktor yang pertama yaitu luas permukaan atau ukuran partikel. Sebagai contoh, terdapat tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, menurut kalian yang manakah yang lebih duluan bereaksi? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Mengapa demikian? Hal ini karena semakin kecil ukuran suatu materi, maka mengandung arti memperluas permukaan sentuh materi tersebut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas bidang sentuh, kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar. Jadi, semakin besar permukaan, semakin cepat laju reaksi. Begitupun sebaliknya. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Ya, ke dalam 5 kelompok. Untuk kelompok 1, 4 orang. Kelompok 1 ini ya, kelompok 1. Kemudian yang di sini kelompok, di belakang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, jadi saya ulang lagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, ya. Nah, jadi ini ada lembar kerja. Tugas kalian untuk menyelesaikan lembar kerja yang ada. Kelompok 1 punya. Ya, saya minta langsung kalian bentuk kelompok. Sudah? Ya, kalian buat kelompok ya, iya. Kelompok 3 mana? Iya, kelompok 3 di sini. Oke, kalian berdua gabung dengan teman yang ada di kelompok. Ya, ini kelompok 3. Ya, nanti kalian bentuk kelompok. Balik ke sebelah saja, biar kelihatan kelompoknya. Mari. Kelompok 3. Kelompok... ini. Kalian majukan kursi, jadi gabung, ya bisa gabung 2 meja itu. Buat langsung bentuk kelompok. Ayo. Di bagian orientasi peserta didik pada masalah. Di situ ada permasalahan 1, permasalahan 2, 3, 4, 5. Ada 5 permasalahan yang harus kalian selesaikan, ya. Jadi kalian karena ada 5 permasalahan, supaya cepat kalian bisa bagi tugas, ya. Bagi tugas supaya semua bisa mengerjakan. Supaya semua di kelompok bisa mencari dan kalian punya waktu itu bisa digunakan dengan baik. Sudah ada 5 permasalahan itu. Ya. Jadi kalian berbagi tugas supaya cepat selesai. Kalian punya waktu 20 menit. Di depan ada buku cetak, bisa diambil, satu kelompok bisa pakai 2 buku. Kelompok 1. Ini ada 2 buku, ya. Nanti dibuka saja ya, hektarnya dibuka saja biar cepat. Nanti baru di hektar kembali. Kelompok 2, ini buku cetak buat kelompok 2. Kelompok 2, ambil buku cetak. Oh iya. 4 ya. Non agama di sebelah sini sudah. Putar kursi saja.
Oke, silakan kalian mencari informasi. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya ke Ibu. Ya. Ini ada buku, kalau ada yang tidak bisa connect internet, bisa cari saja di materi, ada di halaman cari materi laju reaksi. Di halaman 124 sampai 130, konsep dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, Ibu harap kalian tulis dengan rapi ya. Iya boleh. Atau ada HP kan bisa foto saja. Iya, foto saja. Foto saja kan. Ya, kalian harus bekerja sama, kemudian harus serius ya. Karena saya juga lakukan penilaian. Kalian punya sikap itu saya nilai. Yang tidak serius saya tulis, tidak serius mengikuti pembelajaran. Oke, selanjutnya kita pindah ke tahap yang keempat ya. Kalian melakukan diskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja dan menyiapkan hasil untuk dipresentasikan sebentar. Waktu 20 menit juga untuk kalian menyiapkan hasil untuk dipresentasikan. Semua permasalahan sudah selesai? Ya, dipercepat ya, karena setelah itu kalian mau diskusi siapa yang nanti presentasi, kemudian nanti presentasinya bagaimana, ya? Kelompok 1 sudah selesai? Oke. Kelompok 4 sudah? Oke, sudah. Ya, kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kita. Permasalahan pertama, kelompok 1. Reaksi yang berjalan cepat adalah kembang api dan makanan yang dipotong. Reaksi yang berjalan lambat adalah waktu berkarat dan makanan dalam makanan. Jawaban yang kedua, karena tiap reaksi memiliki laju reaksi yang berbeda-beda. Jadi, ada reaksi yang berjalan cepat karena reaksi tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi, adanya kenaikan suhu atau suhu tinggi, ukuran besar padat yang diperkecil digunakan sekali. Sedangkan untuk reaksi yang berjalan lambat berarti laju reaksinya semakin lambat
baik ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih. Saya di sini dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana pengurangan temperatur mempengaruhi laju reaksi? Menaikkan suhu berarti menaikkan energi kinetik partikel, sehingga partikel tersebut bergerak lebih cepat dan lebih sering menimbulkan. Inilah sebabnya mengapa laju reaksi pada reaksi endoterm lebih cepat pada suhu yang tinggi. Tangan buat teman-teman yang ada di kelompok 1. Ya, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Permasalahan 2 yang pertama, kaporit adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk menjadikan air. Semakin banyak konsentrasi atau jumlah kaporit yang dimasukkan ke dalam air, kolam renang yang padat atau kotor, maka laju reaksi semakin cepat sehingga air semakin jernih. Kelompok 3, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan menjawab permasalahan ketiga. Yang pertama, karena luas permukaan kayu yang ukurannya lebih besar dimiliki oleh kayu yang ukurannya lebih kecil, sehingga reaksi pembakaran kayu lebih cepat jika luas permukaan kayu lebih besar. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Hubungan antara ukuran partikel dengan luas permukaan adalah semakin kecil ukuran partikel akan memiliki nilai perbandingan antara luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan partikel sedikit dalam ukuran besar, sehingga reaktivitasnya juga meningkat. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, mengapa setiap reaksi memiliki laju yang berbeda? Terima kasih. Apakah hubungan ukuran kayu tersebut dengan cepatnya reaksi pemanasan? Proses pembakaran itu Panasnya yang panasnya Permasalahan yang keempat, jawaban yang pertama yaitu karena apabila suhu dinaikkan maka laju reaksi lebih cepat sehingga air akan lebih cepat mendidih. Reaksi yang lebih cepat terjadi pada suhu yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika suhu dikurangi maka laju reaksi lebih lambat sehingga air akan lambat untuk mendidih. Jawaban yang kedua, suhu. Jawaban yang ketiga, kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Hal ini menaikkan laju reaksi. Kita berikan aplaus buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 5. Jawabannya yaitu katalis. Yang ketiga, hubungan antara energi aktivitas dengan katalis berfungsi untuk menurunkan energi pengaktifan. Keempat, pengaruh katalis terhadap laju reaksi adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana katalis bekerja pada suatu reaksi? Menunjukkan reaksi pada suhu adalah akibat perubahan yang dipicu terhadap reaksi. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 5. Iya. Oke. Ya, saya minta kalian perhatian di depan. Ya. Jadi semua kembali ke posisi duduk yang semula. Ya, saya minta kalian kembali ke posisi duduk yang semula. Dari permasalahan pertama tadi. Permasalahan yang pertama tadi mengamati laju reaksi. Di situ ada reaksi yang berlangsung cepat, ada juga reaksi yang berlangsung lambat. Nah, kemudian untuk permasalahan yang kedua, itu permasalahan tentang kaporit yang dimasukkan ke dalam air di kolam renang untuk menjernihkan air. Tujuannya untuk menjernihkan air. Ya, oke. Itu berkaitan dengan pengaruh konsentrasi, ya, berkaitan dengan pengaruh konsentrasi. Semakin banyak konsentrasi atau semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat terjadi.
Jadi kalau konsentrasinya sedikit atau berkurang, berarti laju reaksinya juga akan semakin lambat. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga itu tentang luas permukaan. Ada kayu yang besar dengan kayu yang kecil tadi. Ketika tadi ada pertanyaan pada saat pembakaran ya, pada saat proses pembakaran, yang lebih cepat terbakar yang mana? Kayu kecil atau kayu yang besar? Kayu yang kecil. Alasannya karena luas permukaannya lebih besar. Kayu yang besar tadi harusnya dipotong-potong jadi kecil. Kalau kita lihat di gambar pertama kayu yang sudah dipotong-potong kecil, gambar yang kedua kayu yang besar. Jadi yang sebenarnya yang luas permukaannya besar itu adalah kayu yang dipotong-potong kecil. Sehingga ketika kita bakar, ya pastinya yang lebih cepat terbakar kayu yang potongan-potongan kecil tadi. Oke, lalu yang permasalahan yang keempat itu untuk proses pendidikan air. Untuk proses pendidikan air, di situ faktor yang berperan adalah yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Ya, suhu. Semakin tinggi suhu berarti laju reaksi akan semakin cepat. Jadi dengan adanya kenaikan suhu menyebabkan laju suatu reaksi itu akan lebih cepat terjadi. Kalau suhunya rendah berarti lajunya akan semakin lambat. Seperti itu. Kemudian untuk permasalahan kelima itu tentang terowongan di bawah gunung berkaitan dengan katalis. Kalian sudah baca itu ada terowongan di Hudson Tunnel, ya. Nah, ketika mobil melewati terowongan, itu waktu jaraknya itu hanya 1 jam dibandingkan dengan lewat jalan lain, itu 2-3 jam. Nah, diibaratkan suatu laju reaksi itu dipengaruhi juga oleh katalis. Katalis berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, dianalogikan seperti yang tadi, terowongan tadi. Kemudian, ya ada yang bisa buat kesimpulan dari materi kita hari ini, konsep laju reaksi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, silakan. Kesimpulannya, semakin besar faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka semakin cepat atau besar laju reaksi. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka semakin lambat atau kecil laju reaksi tersebut. Oke, itu dari kelompok 2. Oh, kelompok 1. Iya, ada lagi yang membuat kesimpulan? Oh ya, dari kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Oke, terima kasih. Nah, laju itu menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses berlangsung, atau besarnya perubahan yang terjadi dalam satu satuan waktu. Kemudian laju reaksi itu didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau pereaksi atau produk setiap satuan waktu. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi: konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Jadi semakin tinggi konsentrasi berarti laju reaksi semakin cepat. Kemudian sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, laju reaksi semakin lambat. Kemudian luas permukaan. Luas permukaan dengan laju reaksi bagaimana? Pengaruhnya bagaimana? Semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, kalau luas permukaannya semakin kecil, berarti laju reaksinya semakin lambat. Kemudian yang katalis juga berpengaruh untuk menentukan cepat lambatnya suatu reaksi. Dengan adanya katalis akan mempercepat reaksi itu berlangsung. Oke, kemudian yang berikut kita masuk pada refleksi pembelajaran. Oke, Ibu minta mungkin ada yang bisa mau menyampaikan apa yang telah dikuasai dalam pembelajaran hari ini? Kalau kemarin kita dalam bentuk tulis, kalau hari ini Ibu minta langsung menyampaikan apa yang dia kuasai hari ini. Ada yang bisa di antara kalian? Silakan, 1 orang.
Oke, silakan Tiwi. Di sini saya telah menguasai pembelajaran ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan pengertian laju reaksi serta pengamatan yang kita lakukan tentang laju reaksi. Oke, terima kasih Tiwi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada yang bisa menyampaikan apa yang belum dikuasai dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Mungkin ada di antara kalian yang belum menguasai materi yang dipelajari hari ini tentang apa? Bisa menyampaikan itu? Silakan Ibu minta satu orang. Mungkin bisa menyampaikan yang saya belum kuasai, yang saya belum pahami tentang ini. Ada? Semua sudah kuasai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dengan konsep laju reaksi, sudah kuasai? Oke, kalau begitu saya pindah ke yang ketiga. Apa yang masih membingungkan? Satu orang. Ada yang masih bingung? Tidak ada yang bingung? Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah bisa memahami, menguasai pembelajaran kita di hari ini. Oke, yang berikut. Iya. Yang berikut Ibu minta kalian untuk menyelesaikan soal penilaian kognitif. Soalnya sudah ada di WA Group. Link Google Form untuk soal penilaian kognitif sudah Ibu bagikan. Silakan kalian langsung menyelesaikan. Linknya sudah ada. Link penilaian kognitif. Ya, silakan kalian langsung kerja. Ada 4 soal itu. Oke, sudah selesai ya. Minggu depan kita akan pelajari tentang teori tumbukan. Kemudian selanjutnya kita akan praktek ya, kita akan praktek faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, anak-anak, untuk menutup kita punya pertemuan di hari ini, Ibu minta satu orang berdoa menutup kita punya pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Adit. Ya, sampai di sini kita punya pertemuan hari ini. Selamat siang anak-anak. Semuanya siap bersalam.